Iya. Mulai latihan pernapasan sama olahraga ringan. Saya tanggal 6 itu mulai merasa demam dan meriang. Saya merasa badan nggak enak, makanya saya tidur sore. Saya bangun itu ketika malam masih rasanya kurang enak. Besoknya mulai kepala nyut-nyutan, batuk, pilek, mulai melanda semua. Udah gitu saya minta obat dari dokter Agus, dikasih resep obat batuk, obat demam dan lain-lain. Tanggal 8 masih meriang nggak enak pokoknya. Saya memutuskan untuk swab antigen. Tanggal 9 swab di dokter Edi dan keluar hasilnya positif. Padahal termasuk orang yang cukup mematuhi protokol kalau saya sih. Setiap hari jalan hand sanitizer, masker tidak pernah lupa. Dan peralatan tempur saya di rumah juga stoknya lumayan banyak. Awal-awal corona itu malah tidak pernah keluar rumah saya selama 1 bulan. Diajak kawan-kawan, diajak teman untuk kumpul pun jarang. Tetapi ya itu, setelah berbulan-bulan ada rasa jenuh juga. Nah ketika jenuh, mungkin kita melihat orang-orang lain kok biasa aja ya, dia pakai masker tapi sehat-sehat aja. Nah di saat itu kita lengah. Mungkin imun tubuh pas turun ya kena stres. Saya mulai hilang indera penciuman, indera perasa itu tanggal 12. Terus sudah mulai pakai oksigen sama infus di rumah. Cuman pada tanggal 14, 13, 14 semakin parah itu batuk dan mulai agak sesak napas. Jadi saya konsultasi ke dokter Agus. Dokter Agus bilang sebaiknya dirujuk ke Kupang. Kalau bertahan taruhannya nyawa kan. Karena saya ada sakit bawaan waktu itu, ada mah dan ini ya lambung kronis juga sih. Parah tuh sampai sesak napas dan oksigen itu sudah sampai yang maksimal ya, tabung besar itu pun kalau kamar mandi keluar langsung napasnya sesak, saturasinya turun. Pernah sekali hari keberapa itu satu kamar mandi hampir pusing dan jatuh di kamar mandi itu. Yang saya pikirkan waktu itu hanya menyerahkan diri ke Tuhan bahwa ini sudah antara dua, hidup atau mati. Karena memang hasil rongseng waktu itu paru-paru kiri dan kanan atas sudah kena sih. Jadi waktu itu memang email juga konsultasi sama dokter untuk kirim obat dari Jakarta. Jadi waktu itu ada pesan juga karena Fidelis kan lebih parah. Jadi pesan Gamara sama apa gitu, Redemsivir atau apa itu. Jadi obat-obatan itu dipesan semua. Itu sangatlah nyata dan jangan dianggap remeh karena sangat cerdik virus ini. Dia akan menyerang organ tubuh kita, kelemahan kita satu persatu. Jadi saya tuh diserang dulu di lambungnya, saya nggak bisa makan berhari-hari. Sampai akhirnya dibantu dengan infus nutrisi pada saat di rumah sakit. Nah setelah sembuh dan agak bisa makan, mulailah diserang, dikasih cegukan itu. Tiap 15 menit saya cegukan. Akhirnya istirahat juga kurang karena harus cegukan terus kan. Jadinya kualitas tidur saya menurun. Nah setelah sembuh dari cegukan, dikasih obat, mulai kena lagi vertigo, ke kamar mandi juga rasa pusing. Akhirnya tidur selama 2 hari. Membuat orang rumah dihubungi handphone semua saya tidak jawab. Saya tidur lemas saja. Waduh, Ci Alfa, itu batuk itu sampai kita pegang dada gini sampai sakitnya luar biasa. Sampai kalau saya tidak sampai keluar darah ya, kalau Fidelis itu sampai di dahaknya ada darah itu, keluar darah. Jadi memang batuk dan sesak napas itu beriringan, jadi kita sampai
Kadang mau makan aja buka oksigen, makan cepat-cepat oksigen lagi. Dan beruntungnya kita tidak sampai di tahapan menggunakan ventilator ya. Karena kalau sudah ventilator itu rata-rata 95% sudah tertolong. Jadi masih beruntung. Obat yang saya minum harus sekitar belasan ya, termasuk vitamin itu. Belasan termasuk ya obat-obat alternatif kayak liang hua apa itu kan. Setelah beberapa jam kita minum obat Cina itu, terus ada lagi teman-teman yang kasih minyak cendana ya kita minum aja. Tapi waktu minyak cendana itu saya minum pas waktu dikasih Baldin, itu rasanya kayak minyak kelapa aja, nggak ada rasa dia. Tetapi setelah ciuman kembali, waduh rasanya mau muntah saya, nggak bisa telan. Oh gitu ya. Jadi ada persepsi yang keliru sih, kawan-kawan kadang bilang kita ini kebal karena minum alkohol, itu omong kosong lah. Corona nggak ada mengenal alkohol, orang yang kuat alkohol atau apa. Ketika sudah kena itu tidak ada cerita itu. Saya juga bingung ya, tapi kita merasa bersyukur lah pernah kena kayak gini biar bisa berbagi ke orang lain untuk lebih hati-hati. Jadi mungkin sih kalau orang yang masih umurnya kecil antara 20 sampai 30 dia merasa oh ngapain juga saya sehat-sehat aja, tapi dampaknya ke orang lain kan membahayakan, mungkin keluarganya dia atau teman-teman. Ya kita sendiri nggak tahu kenalnya di mana, tapi kemarin yang terpapar itu kan kita satu keluarga, papa, mama, adik, ipar dan ponakan, terus Fidelis itu papa mamanya juga kena. Nah itu orang-orang tua yang umurnya sudah 70-an, punya sakit bawaan kayak asma kan papa. Tapi ya puji Tuhan dapat pusat semuanya sembuh kita. Dia memang beda-beda ya, itu apa, gejalanya beda-beda. Kalau saya sama Fidelis itu rasanya itu level yang sudah agak membahayakan gitu untuk masuk rumah sakit. Kalau pertama justru gejalanya ringan, mereka sembuh duluan kalau isolasi di rumah. Si Jimmy tanpa gejala, anak-anaknya juga tanpa gejala. Email nggak kena dan dia sementara saya di Kupang. Bandel juga, saya suruh nggak boleh pergi ke rumah sakit juga pas hari keberapa itu. Pakai APD level 3. Kalau naik tangga pun masih ngos-ngosan sih. Kalau lagi naik tangga atau apa ke lantai atas itu masih terasa ngos-ngosan juga. Obatnya masih banyak minum? Obat hanya vitamin, sekarang vitamin C, vitamin D sama vitamin E. Terus ada dikasih Utsu Subaraski atau apa gitu. Pokoknya ada apa saja saya minum yang di meja itu. Saya besok swab lagi untuk memastikan CT-nya saya udah di atas nilai rata-rata, biar kita tahu bahwa tidak menularkan ke orang lain lagi. Itu yang saya bilang Ci Alfa, mereka nggak menyadari bahwa bukan mereka sendiri yang dilindungi, tapi harus memikirkan orang lain. Sudah banyak kejadian kan, orang tanpa gejala, carrier tapi menularkan ke orang lain, itu yang berbahaya buat kita. Pikiran ketika masuk ke rumah sakit dengan kondisi yang level 2-3 lah ya, istilah kedokteran mungkin, dengan keadaan agak parah ya kita merasa udah masuk dalam lembaga kelaman, siap aja untuk hal terjelek yang didapat. Ketika di apa sudah flag sebagian atas ya kita merasa bahwa ketika pulih pun kita sudah tidak seperti keadaan awal. Ya mungkin dulu-dulunya kita bisa berjalan 20 kilo, sekarang 15 kilo udah capek. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita sudah hidup dengan nyawa cadangan lah istilahnya sekarang. BAB-nya susah, justru sampai sekarang masih ambeien saya. Kemarin Gamaras itu kan satu vial itu 5 juta pas pembelian awal itu. Nah terakhir waktu barangnya langka, ada teman pesan juga untuk pasien di Kupang 8 juta satu vial. Antara 20 sampai 25 vial satu kali
masuk. Plasma darah gak masuk. Oh, harus 1 bulan atau berapa gitu. Pasti kita melakukan karena biar membantu sesama kita yang lain. Iya, udah ngerasain ya Ron. Iya. Tidak ada istilah nggak bisa kena COVID lagi. 6 bulan setelah ini bisa kena lagi, Cialba. Iya. Bisa lebih berat. Ada teman-teman juga yang kena yang kedua justru lebih berat. Ya selain imun tubuh, keamanan kita ya harus dijaga tuh, masker, cuci tangan, sama iman kita. Iman, aman, imun. Oke. Harus tegas. Kalau tidak, Aci Media Motor siapkan gratis masker.